Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Zulfania, NPM 2021020407, mahasiswi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, sekaligus moderator dari kelompok 1, akan memaparkan hasil belajar dari kelompok saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Sherly selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Dan selamat pagi untuk teman-teman, semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang demokrasi. Yang pertama adalah latar belakang. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kami paparkan adalah pengertian dari demokrasi, bagaimana konsep-konsep demokrasi, apa saja pemahaman tentang pilar-pilar demokrasi, dan bagaimana melaksanakan demokrasi di kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang dibagi dalam dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Berikut ini pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Yang kedua ada Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, democracy is government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga ada Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaannya ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang keempat ada Sidney Hook. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dan yang terakhir ada Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran atau penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Sekian pembahasan materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh saudara Muhammad Rahman Fikih. Konsep demokrasi. Setelah Perang Dunia II, dapat dilihat bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar banyak negara di dunia. Menurut penelitian UNESCO pada tahun 1949, maka mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Akan tetapi juga UNESCO menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambigus atau mempunyai berbagai pengertian. Sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dari berbagai tafsiran dan pandangan, dan juga tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan tercantum dalam penjelasan Undang-Undang 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dan yang terakhir ada sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau
kekuasaan tidak terbatas. Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tetapi elit yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya secara merata. Tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapatkan jauh lebih banyak dan yang mendapatkan jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian demokrasi populistik hendak tetap dipertahankan, Dow mengusulkan konsep poliarki sebagai pengganti dari konsep demokrasi populistik tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia, sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh banyak rakyat, bukan oleh semua rakyat, oleh banyak orang, bukan oleh semua orang. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Ali Akbar. Kepadanya saya persilahkan. Bacakan materi dari saudara kita Rahman Fikih. Pilar-pilar demokrasi. Pilar-pilar demokrasi. Demokrasi yang berkebutuhan yang maha esa, artinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan. RI harus taat asas konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang maha esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniyah, kecerdasan akiliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi dengan kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat secara prinsip. Rakyat memiliki atau memegang kedaulatan dalam batas-batas tertentu. Kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat, MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum legal, terus bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dengan atau demokrasi manipulatif. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemerawutan atau anarki. Kekuasaan negara itu mengembangkan maaf atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembagian, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kekuasaan. 5. Demokrasi dengan perpisahan kekuasaan negara, artinya demokrasi menurut UUD 1945 mengakui kekuasaan negara RI terbatas secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan permisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan yang bertanggung jawab. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia, artinya demokrasi menurut UUD 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, artinya demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki pemberlakukan sistem pengadilan yang merdeka, independen, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah, artinya daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif, eksekutif, tingkatan pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atau kekuasaan presiden. 9. Demokrasi dengan kemakmuran, artinya demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi masih diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak. Next.
Baiklah, itu tadi pembahasan materi dari Muhammad Ali Akbar. Selanjutnya akan dibahas oleh Fahrozi Mustafa. Yang keempat, demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah sering menemukan bentuk penerapan dari demokrasi, mulai dari pemilihan presiden sampai pada pemilihan kepala desa, atau yang lebih kecil yaitu pemilihan struktur kelas bagi anak-anak yang masih menempuh jenjang pendidikan. Adapun contoh dari demokrasi sebagai berikut. Yang A. Demokrasi langsung, ikut berpartisipasi dalam pencoblosan saat pemilu atau pilkada dan pemilihan secara diskusi ketua kelas. B. Demokrasi perwakilan, pembuatan UU yang diwakili oleh anggota DPR. C. Contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti mendengarkan nasihat orang tua, menyampaikan keinginan dan dengan cara yang baik, memberikan saran dan pendapat, mau mengajui keunggulan orang lain, penuh tanggung jawab dan juga ikhlas dalam mengemban tanggung jawab atau tugas-tugas yang telah diberikan. Bersifat terbuka dan jujur, mengutamakan musyawarah mufakat, turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut tentunya kita sudah mengenal demokrasi sejak lama, bahkan sejak sekolah dasar. Berikut adalah beberapa pembagian demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang A. Formal, B. Material, C. Campuran. Dalam demokrasi perwakilan ada sistem pengawasan langsung dari rakyat yang dibagi menjadi 3, yaitu referendum wajib, referendum tidak wajib, dan yang terakhir referendum konsultatif. Dan yang terakhir ada Mutiara Ramadhani yang akan membahas tentang saran dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ramadhani, NPM 221020307. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari makalah kelompok 1. Kesimpulan, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Terdapat 10 pilar demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, kedua, demokrasi dengan kecerdasan, ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, keempat, demokrasi dengan rule of law, kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia, ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah, kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ikut berpartisipasi dalam pencoblosan saat pemilu atau pilkada. Yang kedua, pemilihan secara diskusi ketua kelas. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Yang keempat, menyampaikan keinginan dengan cara yang baik. Yang kelima, memberikan saran dan pendapat. Yang keenam, mau mengakui keunggulan orang lain. Yang ketujuh, penuh tanggung jawab dan juga ikhlas dalam mengemban tanggung jawab atau tugas-tugas yang telah diberikan. Kedelapan, bersikap terbuka dan jujur. Kesembilan, mengutamakan musyawarah mufakat. Dan yang terakhir, turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan. Saran: sebagai masyarakat, kita harus berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan demokrasi yang dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kegiatan demokrasi ini juga bertujuan untuk memajukan negara Indonesia, jadi berpartisipasilah sebaik-baiknya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Itu tadi dari pemaparan materi dari kelompok 1 yang membahas tentang demokrasi. Ada salah kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.